Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan. Baik, kita lanjutkan video tadi saya di mobil, sekarang sudah di kantor, dan saya lihat chat dengan jelas, dan koreksinya juga lumayan ya, IHSG ya, kita bicara hari ini IHSG. Nah, koreksinya satu candlestick panjang merah, itu menunjukkan bahwa ini aksi dilakukan oleh market maker, dilakukan oleh big liquidity provider, bukan retail. Oke? Nah, kita sebagai pelaku pasar, sebagai orang yang lama di pasar, sudah mengerti ini perbuatan seorang LP besar. Karena candlestick panjang itu hanya bisa dilakukan oleh market maker. Ya, jadi nggak usah ngomong besok terbang. Nggak mudah ngomong besok terbang. Jadi jangan pernah mau menantang pasar. Pasar itu jangan pernah dilawan. Ya. Anda bukan ketua Federal Reserve. Anda bukan orang yang berpengaruh terlalu penting di bursa. Jangan. Kalau yang ngomong umpamanya BlackRock, yang ngomong umpamanya si George Soros, nah, itu baru pengaruh. Ya, jadi kalau Anda ngomong IHSG akan ke 10.000, ada yang ngomong oh IHSG akan ke 10.000, sementara Anda anti dengan goreng-menggoreng. Goreng-menggoreng itu justru dilakukan oleh emiten-emiten yang memang mempunyai niat yang buruk. Tetapi sekelas BRI, apakah Anda tahu itu juga digoreng? Cuma kan beda. Itu dinaikin dari 2.000 sampai 4.500 bukan untuk pump and dump, bukan untuk dipakai untuk ngutang duit di bank, untuk membuat LTV-nya makin rendah, untuk membuat PE ratio-nya makin tinggi. Enggak. Ya memang karena BRI fundamentalnya bagus dan yang masuk di situ juga investor kakap. Ya. Jadi jangan narasi pasar modal, narasi ini diacak-acak, goreng-menggoreng. Volatilitas itu nyawanya bursa. Kalau kamu cekek semua, oke, nggak boleh goreng-menggoreng. Bisa terjadi. Nggak akan. Jadi yang kita perbaiki ini mindset, bongkar mindset. Di pasar ini, kamu kalau nggak ngerti, beli sesuatu tuh harus untung, itu gila. Beli sesuatu harus untung, nggak boleh rugi, itu gila. Hidup tuh nggak seperti itu. Jadi jangan narasi stock market pengen dirubah ke narasi kepala kamu. Nggak ada. Yang namanya orang beli saham itu hanya dapat dua keuntungan. Pertama, dividen. Kedua, capital gain. Nah, dividen, Anda beli 300 miliar. Dapat dividen 10%, 30M. Setelah dapat dividen 30M, apakah Anda bisa exit dan mengambil capital gain? No. Itu resikonya. Setelah Anda dapat dividen, Anda pasti nyangkut. Nyangkut setahun, 2 tahun, pasti nyangkut. Nggak ada uang gratis. Nah, sama dengan capital gain. Capital gain pada saat Anda beli di bawah, dapat untung, Anda nggak take profit, Anda nggak ngambil capital gain itu, Anda roboh. Nah, problemnya itu banyak yang ngambil di pucuk. Udah ngambil di pucuk, berharap itu akan naik lagi. Terus dirobohin. Begitu dirobohin, Anda rugi. Anda mengeluh, Anda dirugikan. Loh, memang ada perjanjian beli saham itu, ada perjanjian Anda dapat untung. Ya. Bahkan sekelas Goto, IPO-nya saja Anda baca di prospektusnya bahwa dia tidak menjamin perusahaan ini akan untung dalam 5 tahun ke depan. Kenapa bisa IPO? Terus Anda beli sahamnya, kan gila. Terus rugi, terus Anda ngeluh. Anda lapor.
Nggak benar kayak gitu. Jadi mindset investasi ini harus dirubah. Mindset narasinya itu harus dirubah. Jangan kita acak-acak narasi capital market dengan narasi yang nggak benar, ya. Jadi itu saja dari saya supaya Anda mengerti bahwa ya kita harus lebih banyak belajar konteks investment supaya kita nggak mudah mencari kambing hitam, supaya tidak mudah mencari salahnya orang. Oke? Itu saja dari saya. Sukses selalu untuk kita semua. Happy cuan konsisten.